Baik yang terhormat Bapak Bonda Siswa Putra MKOM selaku dosen mata kuliah testing dan implementasi sistem informasi. Perkenalkan, nama saya Geoffrey Jaydia S dari kelas SGD 2023 dengan 3 digit terakhir 132. Baik, langsung saja. Di sini saya mereview jurnal tentang Assertion in Software Testing. Itu ada Survey Landscape and Trends. Nah, pendahuluan. Jadi, jurnal ini membahas tentang penggunaan assertions atau pernyataan boolean yang digunakan dalam program untuk memeriksa perilaku program pada waktu runtime-nya dalam pengujian perangkat lunak. Nah, jadi fokus utama dari penelitian ini adalah pada cara assertion-nya digunakan dalam pengujian untuk menyelesaikan masalah seperti test oracle, test generation, dan aspek rekayasa dari penggunaan assertion tersebut. Nah, dalam rangka untuk memahami penerapan assertion dalam pengujian perangkat lunak ini, penelitian ini mengumpulkan dan mengkaji 145 makalah terkait dengan assertion. Baik, langsung saja. Nah, masalah apa saja yang dihadapi dalam pengujian dengan menggunakan assertion ini? Yang pertama adalah test oracle problem. Nah, masalah utama dalam pengujian adalah membuat test oracle, yaitu sistem yang dapat memverifikasi bahwa hasil pengujian sesuai dengan ekspektasi. Nah, salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan assertions. Namun, menghasilkan assertion yang tepat masih menjadi tantangan besar. Nah, solusi yang diajukan dalam jurnal ini adalah dengan beberapa studi itu menggunakan algoritma berbasis genetika atau pembelajaran mesin atau machine learning untuk menghasilkan assertion yang tepat berdasarkan perilaku yang teramati pada saat pengujian. Nah, selanjutnya masalah yang kedua adalah test generation. Menghasilkan input test yang efektif untuk memverifikasi fungsi perangkat lunak adalah tantangan yang lainnya. Nah, tanpa assertion yang memadai, sangat sulit untuk menilai apakah hasil dari sebuah tes adalah benar atau tidak. Nah, jadi solusi yang diajukan itu adalah dengan penggunaan teknik otomatis dalam pembuatan tes, seperti menggunakan assertion untuk membantu otomatisasi pembuatan data uji atau output yang tepat. Kemudian masalah yang terakhir adalah test smells. Nah, jadi test smells seperti assertion roulette atau terlalu banyak assertion tanpa penjelasan yang memadai dalam satu metode uji. Nah, ini dapat mengurangi kualitas dan pemeliharaan tes. Penelitian berfokus pada cara mendeteksi dan mengatasi masalah ini. Nah, jadi solusinya itu beberapa alat refactoring otomatis telah dikembangkan untuk mendeteksi dan memperbaiki test smells seperti assertion roulette ini. Nah, di sini ada beberapa juga solusi yang diajukan dalam jurnal ini. Yang pertama adalah teknik dinamis untuk pembuatan assertions. Nah, teknik yang paling sering digunakan dalam penelitian adalah analisis dinamis yang memanfaatkan eksekusi program untuk menambah assertions. Nah, salah satu alat yang menggunakan teknik ini adalah EvoSpex yang menggunakan algoritma genetika untuk menghasilkan assertions berdasarkan perilaku program yang diobservasi. Nah, kemudian yang kedua adalah pembelajaran mesin atau machine learning dalam generasi assertions. Nah, jadi studi terbaru itu menunjukkan bahwa pembelajaran mesin atau machine learning ini dan model bahasa besar atau LLM digunakan untuk meningkatkan proses pembuatan assertions. Nah, misalnya TOGA adalah pendekatan berbasis transformer yang menggenerasi assertions dan test oracle. Nah, kemudian yang ketiga ada teknis berbasis spesifikasi. Nah, beberapa solusi menggunakan spesifikasi formal untuk menghasilkan assertions. Nah, misalnya ada GML atau Java Modeling Language digunakan untuk menghasilkan assertions secara otomatis berdasarkan pre atau post conditions yang didefinisikan di dalam kode. Kemudian yang terakhir adalah teknik analisis statis. Nah, selain analisis dinamis, beberapa penelitian menggunakan analisis statis untuk menghasilkan assertions. Nah, Korat sebagai contohnya menggunakan preconditions dari metode untuk menghasilkan semua test case yang sesuai, serta post condition sebagai oracle untuk pengujiannya. Nah, selanjutnya, apa saja contoh penerapan assertion dalam sebuah pengujian itu? Jadi assertion ini tidak hanya digunakan dalam konteks pengujian perangkat lunak umum, tetapi assertion ini juga digunakan untuk aplikasi khusus seperti yang pertama pengujian aplikasi mobile atau web. Nah, memastikan bahwa elemen-elemen dalam aplikasi web berfungsi seperti yang diharapkan. Kemudian yang kedua digunakan dalam sistem pembelajaran mesin atau machine learning.
Nah, jadi penggunaan assertion untuk mengatasi ketidakpastian dalam output yang dihasilkan oleh model pembelajaran mesin. Contohnya flags, sistem untuk menangani flakiness dalam pengujian dengan perangkat yang tidak deterministik. Kemudian yang ketiga adalah sistem otomatisasi kendaraan atau autonomous vehicles. Nah, jadi AV unit menggunakan assertion untuk memverifikasi perjalanan kendaraan otonom dalam simulasinya. Nah, kemudian apa saja evaluasi pendekatan yang diajukan? Yang pertama ada eksperimen terbatas. Nah, jadi sebagian besar studi melakukan evaluasi melalui eksperimen terbatas dengan set pengujian kecil. Contohnya kurang dari 10 kasus uji. Ini memberikan bukti yang kuat bahwa bahwa metode yang diusulkan dapat meningkatkan proses pembuatan assertion. Kemudian ada eksperimen skala besar dengan industri. Yang beberapa studi terbaru itu melakukan eksperimen dengan proyek open source besar atau aplikasi yang digunakan dalam industri nyata. Nah, contohnya itu seperti aplikasi e-maintenance untuk pesawat terbang, serta platform sosial besar seperti Facebook dan Instagram. Kemudian yang terakhir ada evaluasi dengan benchmark. Nah, studi seperti Evospecs menggunakan benchmark untuk mengukur kualitas dan efektivitas assertion yang dihasilkan dalam proyek open source. Contohnya itu seperti SF 110. Nah, jadi tren masa depan apa yang bisa dibuat dalam pengujian assertion ini? Nah, jadi penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun sudah banyak kemajuan dalam menggunakan assertions untuk pengujian perangkat lunak, nah, namun masih terdapat banyak yang perlu dilakukan, terutama dalam hal skalabilitas. Nah, banyak solusi yang diuji dalam konteks kecil, sehingga penting untuk mengujinya di skala yang lebih besar. Nah, selain itu juga perlu diperhatikan dalam hal penerapan di domain khusus. Nah, jadi penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menyesuaikan assertions dengan kebutuhan khusus seperti untuk aplikasi pembelajaran mesin atau kendaraan otonom. Nah, kesimpulannya, jadi jurnal ini memberikan gambaran menyeluruh tentang penggunaan assertions dalam pengujian perangkat lunak dan menyoroti pentingnya penelitian lebih lanjut di bidang ini. Nah, penelitian mendatang itu perlu lebih menekankan pada pengujian di skala besar, aplikasi di berbagai domain, dan peningkatan penggunaan pembelajaran mesin untuk memperbaiki kualitas pengujian dan dengan assertions. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan jurnal saya. Sekian dan terima kasih.